Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita selalu panjatkan puji syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan sehat kepada kita semua sehingga kita semua dapat mengikuti pengajian virtual. Dan tak lupa salam serta sholawat mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenankan saya sebagai pembawa acara dalam kajian virtual untuk keluarga besar Yayasan Sahid. Yang terhormat Ustadz Muhammad Lutfi Ansori LCMUD, yang terhormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Kohar Sulistiadi MSIE dari Yayasan Sahid, yang terhormat Bapak Rektor Dr. Insinyur Muhammad Harisudin MSI, yang terhormat Wakil Rektor 2 Ibu Sri Huning Anwariningsi STMko, yang terhormat Wakil Rektor 3 Bapak Insinyur Dahlan Susilo MKom, yang terhormat Bapak Dekan dari Fakultas Sains Teknologi dan Kesehatan Bapak Firdaus Hari Saputro Al-Haris STMM, yang terhormat Ibu Dekan Fakultas Sosial Humaniora dan Seni Ibu Destina Paningkrum SEMM, dan yang kami hormati Bapak Ketua Sekolah Tinggi Pariwisata Sahid, Bapak Dr. Yasanto Paringinanging SEMM, yang terhormat Pembantu Umum Ketua 1 Ibu Titi Akiriningsih SMM Hum, yang terhormat Pembantu Umum kedua Bapak Sugiman SEMM, dan yang kami hormati Bapak Ibu yang telah bergabung di pengajian virtual. Izinkan kami selaku acara membacakan susunan acara pengajian virtual Masjid Sahid Suhirman Nurul Ilmi Surakarta, Kamis 22 April 2021, 10 Ramadan 1442 Hijriah. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, sambutan Rektor Universitas Sahid Surakarta. Yang keempat, sambutan dari Yayasan Sahid. Dan yang kelima, pengajian virtual bersama Ustadz. Dan yang keenam, penutup. Memasuki acara yang pertama, pembukaan. Mari kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh mahasiswa LDK Universitas Sahid Surakarta. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. Kelihatannya suasananya
كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العلي العظيم. Syukran katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran Bil Karim. Syukran Saudara Afnan Hanafi. Untuk acara ketiga sambutan Rektor Universitas Shahid Surakarta, Bapak Dr. Insinyur Muhammad Harisuddin MSI. Waktu dan tempat kami persilahkan. Matur nuwun Mbak Reni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rahmatan wa himayatan wa busril alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi washabihi barik wa sallim tasliman biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Yang saya hormati
Direktur Eksekutif Yayasan Said Jaya, Profesor Dr. Insinyur Kohar Sulustati MSIE, yang saya hormati pula sepuh kita semuanya, hadir di ruang virtual ini Bapak Haji Haryono Hadi Kusumo CSE, yang saya hormati Ketua STP Said Surakarta, Bapak Dr. Jasanta Parangin Angin, serta jajarannya, para wakil rektor, dekan, kaprodi, kepala lembaga, serta seluruh keluarga besar Said Surakarta yang saya cintai. Rasa hormat juga saya sampaikan kepada guru kita semuanya, Ustadz Muhammad Lutfi Ansori, yang senantiasa kita tunggu nasihat-nasihatnya. Hari ini beliau masih di Rembang, ya. Itulah hikmah kalau kita dalam kondisi daring ini. Hadirin rahimakumullah. Mari yang pertama dan utama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia serta taufiknya, sehingga kita semua bisa hadir dalam silaturahim sekaligus majelis ilmu secara virtual. Acara seperti ini, acara majelis ilmu silaturahim, itu ada sebuah acara yang sangat-sangat istimewa bagi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sebuah bunyi hadis dari Rasulullah, ad-dunya ma'unatun ma'unun ma fiha illa dzikrillah wa aliman wa muta'alliman. Dunia dan semua isinya ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali jika dunia ini digunakan untuk berzikir kepada Allah dan untuk kegiatan majelis ilmu seperti malam hari ini. Dan pada malam hari ini pula, seperti acara yang kita sedang pada malam hari ini, ada sebuah acara yang sebenarnya kita patut bersyukur. Karena ada sebuah hadis berbunyi, hadis qudsi ini, ana jalisu man dzakaroni. Saya Allah membersamai orang-orang yang berzikir kepadanya, seperti itu. Jadi hari ini, malam hari ini kita semuanya dalam rohani kita, Allah bersama kita semuanya seperti itu. Salawat serta salam yang terbaik marilah kita sampaikan kepada Nabi Agung kita, kekasih hati kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan sholawat dan salam tersebut Rasulullah SAW ridho dan membalas cinta kita. Dan kita harus yakin bahwa Rasulullah pasti membalas cinta kita seperti itu. Dan pada gilirannya kita semuanya berharap semoga kita semua dapat syafaat utma dari beliau nanti di Yaumul Qiyamah. Rasanya kita semua umat Islam tidak percaya diri apabila meninggal dunia saat nanti di akhirat tanpa mendapat syafaat dari beliau. Oleh karena itu, monggo sama-sama kita sering sholawat kepada beliau, semoga syafaat dari beliau untuk kita semua nanti di Yaumul Qiyamah. Hadirin rahimakumullah, pengajian malam ini adalah salah satu rangkaian syiar yang diinisiasi oleh Takmir Masjid Syahid Sahirman Nurul Ilmi Usaid Surakarta. Semoga dengan serangkaian kegiatan yang dilakukan selama bulan suci Ramadan ini membawa peningkatan keimanan seluruh keluarga besar Usaid dan STP Said Surakarta. Dan juga membawa keberkahan, semoga dengan acara seperti ini, silaturahim seperti ini, akan menambah jumlah mahasiswa baik Usaid maupun STP Said Surakarta. Amin Allahumma amin. Amin. Saya kira cukup itu sambutan pengantar dari saya, karena masih ada sambutan dari Prof. Kohar yang juga kita harapkan dorongan motivasinya agar Usaid Surakarta serta STP Said Surakarta semakin berkinerja. Sebelum saya akhiri sambutan ini, saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Muhammad Lutfi Ansori yang telah meluangkan waktunya sehingga bisa membersamai kita, keluarga besar Usaid dan STP Said Surakarta. Kepada seluruh panitia, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga dibalas dengan sebaik-baik balasan. Jaya kemoho aksara jaya kepada panjenengan semuanya dan serta
pada seluruh hadirin semua. Semoga pengajian pada malam hari ini menjadi wasilah untuk kita semua termasuk golongan muttaqin. Demikian dari saya. Mohon lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran atas sambutan Bapak Rektor Universitas Syahid Surakarta. Untuk acara yang keempat, sambutan dari Yayasan Syahid oleh Bapak Profesor Dr. Insinyur Kohar Sulistiadi, MSI. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Haryono, warahmatullahi wabarakatuh. Saya begitu melihat teman-teman semua, hati saya agak bergetar karena cukup lama saya tidak ketemu, sudah setahun lebih. Yang kami hormati Pak Rektor, Bapak Arisudin, beserta para wakil rektor, ada Pak Dahlan dan ada Bu Huning yang selalu bersama-sama dengan kita untuk selalu berkoordinasi untuk bisa meningkatkan kinerja Universitas Syahid Surakarta. Demikian juga yang kami hormati Bapak Ketua STP, Bapak Jasanta Pranginangin, Bu Titi, dan Pak Pak yang kedua selalu lupa saya. Pak Sugiman. Pak Sugiman, ya, mohon maaf. Jadi ya saya terus terang saja ikut terhanyut dalam kebersamaan yang ada di Syahid Surakarta maupun STP Surakarta. Pada saat kita berkumpul seperti ini, terbayang mungkin saya sudah 5 tahun yang lalu bisa berkumpul, tetapi sekarang sudah susah sekali. 1 tahun yang lalu pun sudah terlewatkan, kita tidak bisa ketemu. Jadi itu ironinya bahwa COVID ini membuat kita terpisah dari jarak, termasuk kita melakukan pembelajaran, bahkan saya pun sampai malam ini juga masih melakukan pembelajaran. Saya nggak tahu, mudah-mudahan Juli nanti kalau informasinya jadi akan dilakukan tatap muka. Tapi sudah pasti saya sampaikan bahwa UI sudah menolak mahasiswa dan dosennya untuk menolak untuk tatap muka. Jadi anak saya di apoteker juga sama, sudah pada menolak. Jadi saya berharap Mas Rahmat jangan cepat keburu ke UI karena pulangnya susah sekarang. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dalam kesempatan yang baik ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana selama ini kita diberi nikmat berupa kesehatan, usia yang penuh berkah, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Hadirin yang berbahagia, sambutan yang akan saya sampaikan pada malam ini adalah tentang keutamaan berpuasa bulan Ramadan. Kita semua tahu dan menyadari bahwa sebagai umat muslim diwajibkan kita berpuasa di bulan suci Ramadan ini. Adapun latar belakang berpuasa yang sebenarnya adalah untuk mencetak manusia menjadi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai berpuasa itu yang mengetahui hanya Allah dan kita sendiri. Selain itu, berpuasa itu meninggalkan perkara yang sebelumnya diperbolehkan seperti makan, minum, dan lain-lain. Tetapi pada saat Ramadan ini kita harus meninggalkan secara pelan-pelan
dan bertakwa lebih mendalam kepada Allah. Untuk itu kita harus mencegah karena adanya semata-mata karena takwa kepada Allah. Takut akan hukum Allah. Serta kita harus melaksanakan apa yang diharapkan atas ridhonya. Hadirin yang berbahagia, setengah daripada keutamaan orang yang berpuasa adalah mendapat dua kegembiraan, yaitu kegembiraan di waktu berbuka dan di waktu bertemu dengan Allah. Karena orang yang menunaikan ibadah puasa satu hari itu akan menyebabkan kita diampuni dosa-dosa kita. Baik yang telah lewat maupun yang akan datang. Apabila bulan Ramadan telah berakhir dengan sempurna, orang tersebut akan bersih dari dosa hingga akhir tahun. Dan seandainya orang tersebut mati di bulan Ramadan, maka kelak di hari kiamat akan datang ya Ramadan, bulan suci penuh rahmat dan saat yang tepat untuk kita menyucikan diri dari segala dosa tanpa basa-basi. Saya mohon maaf lahir batin atas segala kesalahan yang saya sengaja maupun tidak sengaja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan diiringi hidayah dari ridho Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron kasiron Bapak Profesor Dr. Insinyur Fuad Sulistyadi MSIE. Dan berikutnya acara inti dari pengajian virtual yaitu oleh Ustadz Muhammad Lutfi Ansori LCMUD. Waktu dan tempat kami persilahkan Ustadz. Baik, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya, Ibu Reni. Sebelumnya suara saya bisa didengar, ya? Bisa. Jelas. Aman jelas. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma syaa Allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma syaa Allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma syaa Allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Yang saya hormati Yayasan Syahid Profesor Kohar yang ikut membersamai kita pada kesempatan malam hari ini, juga Rektor Usyahid Bapak Haris yang saya hormati, juga segenap wakil rektor dan seluruh keluarga besar Usyahid Surakarta yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang pertama, marilah senantiasa kita panjatkan segala puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita sehingga sampai pada detik ini kita masih diberi
kesempatan untuk dapat bersilaturahim, bertatap muka meskipun secara virtual melalui platform Zoom ini dalam keadaan yang baik, dalam keadaan sehat walafiat, tiada suatu halangan apapun. Dan tak lupa tentunya salawat ma'assalam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada beliau uswah hasanah kita, baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua senantiasa dapat mencontoh, meneladani akhlak mulia beliau, serta melaksanakan sunnah-sunnahnya, dan tentunya kita semua berharap kelak fi yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata sudah 10 hari kita menjalani ibadah puasa di bulan suci Ramadan tahun ini yang masih dalam situasi pandemi. Namun demikian tentu ini tidak mengurangi semangat kita semuanya untuk terus berjuang dalam rangka meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu hal ini karena sebagaimana apa yang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Kohar ya dalam pengantar beliau tadi, betapa bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan keberkahan, sehingga sebagai hamba Allah yang selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas ketaatan kita, kita betul-betul berusaha untuk menggunakan kesempatan yang diberikan Allah kepada kita di bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Dan itulah yang sudah mulai terus kita panjatkan, kita munajatkan kepada Allah, sebagaimana doa yang kita baca sejak masuk bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Jadi sudah semenjak bulan Rajab kita memohon kepada Allah agar diberi keberkahan di bulan Rajab, agar diberi keberkahan di bulan Sya'ban, dan agar kita diberi kesempatan umur untuk bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Dan saat ini kita sedang berada di dalam bulan suci yang penuh dengan keberkahan, ya penuh dengan kemuliaan ini, sehingga salah satu yang kita laksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan serta amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan terus mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an yang merupakan petunjuk bagi kita semuanya, orang-orang yang bertakwa insyaallah, sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat kedua, "Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin." Semoga kita semuanya senantiasa berusaha untuk dapat menjadikan Al-Qur'an betul-betul sebagai petunjuk bagi kita menjalani kehidupan di dunia ini, termasuk dalam rangka mempersiapkan bekal guna menyongsong kehidupan di akhirat kelak. Oleh karenanya, Bapak Ibu, para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini marilah kita menelaah kembali ayat-ayat puasa yang diantaranya tadi sudah dibacakan oleh qori kita, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183 dan beberapa ayat setelahnya. Namun demikian tentu saja karena keterbatasan waktu mungkin tidak bisa kita kaji secara detail. Nah, dalam tradisi santri, ya ini Pak Haris jelas tahu, ini dalam rangka untuk ngalap berkah, ya mengharap berkah, saya akan mengutip ya beberapa penjelasan yang disampaikan oleh beliau, Fadilatul Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi di dalam tafsir Asy-Sya'rawi terkait dengan ayat-ayat puasa ini. Karena beliau ini, Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, termasuk salah seorang alim, alama,
ya di Mesir, dan beliau betul-betul disegani oleh seluruh masyarakat di Mesir khususnya, dan saya kira juga banyak masyarakat Muslim di dunia yang mengagumi beliau karena memang luar biasa dalam menyampaikan penjelasan terhadap kandungan ayat-ayat Al-Quran ini luar biasa. Dan sebetulnya beliau sendiri dengan ketawaduannya tidak menyebut bahwa karyanya ini adalah tafsir, tapi beliau lebih menyebutnya khawatir. Ya, khawatir itu ya kalau dalam bahasa Arab artinya adalah sesuatu yang kemudian seperti terlintas di dalam hati setelah melalui proses pembacaan, perenungan, tadabbur, termasuk juga menjalani kehidupan di dunia ini secara mendalam, sehingga dari situ kemudian beliau dapat mengambil intisari dari kandungan ayat-ayat Al-Quran. Nah, Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi ketika menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu. Beliau menjelaskan wal haqqu subhanahu yabda'u hadhil ayah al-karimah bitarqiqil hukm as-sadir bit-taklif al-qadim wa huwa as-siyam. Jadi Allah Subhanahu wa taala membuka ayat ini dengan sebuah nida yang lembut. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Di sini beliau menjelaskan bahwa ya ayyuhalladzina amanu ini mengandung makna ya man amantum bi wa ahbabtumuni laqad katabtu alaikumus syiyam. Wahai orang-orang yang telah beriman kepadaku dan telah berusaha untuk selalu mencintaiku, sungguh telah aku wajibkan atas kalian berpuasa. Artinya Allah Subhanahu wa taala melalui nida ini memberikan penghormatan sesungguhnya kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini adalah panggilan kasih sayang. Ini adalah juga sekaligus panggilan penghormatan. Sebagaimana misalnya kita sebagai orang tua, Bapak Ibu misalnya, ya kita akan memerintahkan kepada anak kita untuk melakukan sesuatu yang berat misalnya. Kita tidak akan memanggil anak kita itu misalnya dengan panggilan yang kasar. Ya. Namun kita akan menggunakan redaksi panggilan yang lebih lembut, ya, karena bisa jadi kemudian ia akan merasa berat ya untuk melakukan hal tersebut, ya, meskipun itu berat, namun karena kita yakin di balik sesuatu yang berat itu ada hikmah yang besar, kita akan bilang kepada anak kita ya dengan cara-cara yang lebih lembut yang menggambarkan kasih sayang. Misalnya kalau dalam bahasa Indonesia, ya, kita memanggil anak kita langsung kita kalau dalam bahasa Jawa ya ayo le, misalnya sholat misalnya, ayo le belajar gitu. Nah, itu terkesan misalnya belum menggambarkan kasih sayang. Berbeda dengan misalnya kita mengambil Ananda, anakku yang baik misalnya, ayo sholat, ayo belajar gitu. Ini kalau dalam bahasa Arab misalnya seorang ayah ketika memanggil kepada anaknya dengan menggunakan kata ya bni, itu ya bni if'al kada, wahai anakku kerjakanlah hal ini, hal itu dan seterusnya. Ini berbeda dengan ketika seorang ayah menggunakan redaksi ya bunayya. Nah ini kalau di dalam bahasa Al-Quran, makanya ketika Nabi Ibrahim ya itu berdiskusi dengan Ananda, Nabi Ismail menggunakan redaksi ya bunayya. Nah ini maka hal ini memberikan gambaran kepada kita betapa pentingnya pemilihan kata, sehingga Allah Subhanahu wa taala ya ketika akan ya menetapkan satu hukum
yang bisa jadi itu berat dilakukan oleh kita sebagai manusia, terlebih dahulu Allah mengawalinya dengan redaksi yang indah yang menggambarkan kasih sayang. Ya ayyuhalladzina amanu, sekaligus juga menggambarkan penghormatan kepada orang-orang yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga nida ini atau gaya bahasa panggilan ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ini juga sekaligus menggambarkan betapa orang-orang yang sudah beriman kepada Allah akan selalu berusaha untuk melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dan dengan demikian, ya, ketika seseorang sudah memiliki iman kepada Allah, ya, bahkan ia memiliki rasa cinta kepada Allah, ia akan selalu berusaha untuk melaksanakan semua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang tidak beriman kepada Allah, tentu akan sulit untuk diperintah. Nah, hal ini termasuk Bapak Ibu sebetulnya ya bisa kita refleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita percaya tuh sama orang, misalnya kita percaya dengan pimpinan kita, misalnya bahwa pimpinan kita ini adalah sosok atau figur yang amanah, yang bertanggung jawab, sekaligus juga profesional dan begitu seterusnya. Ya, ketika beliau memerintahkan kepada kita untuk melakukan satu hal misalnya, kita akan percaya dan kita akan berusaha sekuat tenaga untuk bisa melaksanakannya. Nah, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengawali ayat ini dengan ya ayyuhalladzina amanu, karena orang-orang yang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan lebih mudah untuk menjawab, akan lebih mudah untuk melaksanakan apa yang kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Nah, ini ya ayyuhalladzina amanu. Dan ini juga menggambarkan bahwa standar perlakuan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang beriman ini adalah standar kasih sayang dan cinta. Nah, sehingga ini sekaligus memberikan kesan kepada kita bahwa sebagai hamba Allah, kita pun harus bisa sampai pada derajat mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan demikian, dalam kita mengerjakan perintah Allah apapun itu, ya, landasan kita dalam beramal adalah cinta, bukan keterpaksaan. Nah, kalau sudah demikian, insya Allah, ya, segala apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita akan lebih mudah, akan lebih ringan untuk kita kerjakan. Selanjutnya, kalau kita telaah lebih dalam, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala kemudian memilih, ya, kata, memilih redaksi yang ada di dalam ayat ini juga sangat luar biasa sekali. Setelah Allah Subhanahu wa taala memanggil ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Ya. Allah Subhanahu wa taala, ya, memilih menggunakan kata kutiba. Ya. Kutiba ini dari kata kataba, yaktubu, kitabatan. Ya, kataba ini artinya menulis. Ya, berarti kalau kutiba, ya, ini telah ditulis. Ya. Sesuatu yang telah ditulis, ya, itu memiliki kekuatan yang lebih dibanding sesuatu misalnya yang hanya diucapkan begitu saja. Ya, misalnya ada hukum atau ada aturan, ya, atau ada apalah misalnya kebijakan yang hanya diucapkan dengan lisan akan berbeda tentunya kekuatannya, ya, ketika suatu kebijakan itu atau aturan itu ditulis. Nah, ini juga bahwa kutiba alaikumusiyam menandakan betapa kewajiban melaksanakan ibadah puasa itu sudah dicatat, ya, dan menjadi kuat, ya, sehingga betul-betul, ya, kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa ini, ya, harus betul-betul, ya, dilaksanakan dengan sebaiknya oleh setiap orang yang beriman. Nah, siap. Bahkan kalau kita melanjutkan ayat ini, kita dapat mengambil pelajaran bahwa ibadah puasa ini sesungguhnya bukanlah ibadah yang hanya diwajibkan kepada kita umat Nabi Muhammad saja. Ya, karena lanjutan ayat ini, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian.
Nah, sehingga Fadilatul Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi ya luar biasa menarik ya ketika saya membaca tafsir beliau dalam menjelaskan kandungan ayat ini ya, beliau mengatakan wa mabda'u shaumi la yakhtalifu min zamanin ila akhar faqad kana as-siyamu ar-ruknu at-ta'abbudi mawjudan fi ad-diyanati as-sabiqati 'ala al-islam lakinnahu kana imma imsakan mutlaqan 'an at-ta'am wa imma imsakan 'an alwanin muayyanatin min at-ta'am ka siyamin nasara. Jadi ibadah puasa ini tidak hanya diwajibkan kepada kita saja umat Nabi Muhammad, melainkan sudah ada di dalam agama-agama lain yang sudah ada sebelumnya. Ya, bahkan tidak hanya agama Islam saja, di dalam ajaran agama yang lain ya, juga ada perintah untuk melaksanakan puasa, meskipun secara kaifiah, tata cara, ya ini berbeda dengan kemudian apa yang disyariatkan untuk kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun berbeda-beda, tapi keberadaan hukum untuk atau perintah untuk menjalankan ibadah puasa ya yang sudah ditetapkan atas umat-umat sebelum kita dan juga bahkan ada di dalam agama lain, fasyamu idzan. Nah, ini lanjutan penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi. Fasyamu idzan huwa manhajun litarbiyatil insani fil adyan wa in ikhtalafatil ayyamu adada wa in ikhtalafat kayfiyatus shaumi wa yadhilul haqqu al-ayatal karimah biqaulihi la'allakum tattaqun. Maka ibadah puasa itu sesungguhnya adalah manhajun litarbiyatil insan. Satu metode ya yang digunakan untuk mentarbiah manusia, untuk memberikan pembelajaran kepada manusia ya, di semua agama. Ya, artinya bahwa ibadah puasa ini ya mengandung nilai-nilai pendidikan yang amat sangat banyak sekali dimensinya. Ya, seperti misalnya tadi sekilas menarik ya yang disampaikan dalam pengantar Prof. Kohar tadi. Ya, bahwa ibadah puasa ini adalah ibadah yang hanya kita dan Allah saja yang mengetahui apakah sesungguhnya memang kita betul-betul melaksanakan puasa atau tidak. Nah, sehingga ya dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa puasa mendidik kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang jujur, menjadi pribadi-pribadi yang amanah, jujur dengan diri kita sendiri. Ya, karena dalam situasi kita sedang dalam keadaan sendirian, bisa saja misalnya ya di tengah terik matahari yang begitu menyengat di siang hari misalnya panas sekali, kita mencari tempat yang sepi ya, kemudian kita dalam keadaan sendirian membawa air lalu kita minum ya, tidak ada satupun orang yang tahu ya. Akan tetapi ya, kita sadar sepenuhnya ketika kita melaksanakan ibadah puasa bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mengetahui, Allah adalah zat yang maha melihat, Allah adalah zat yang maha mendengar. Nah, sehingga dari sinilah kemudian kita belajar tentang nilai muraqabatullah, tentang nilai pengawasan Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang senantiasa melihat, senantiasa mengetahui segala apa yang kita kerjakan dalam kehidupan kita, baik dalam keadaan sendirian maupun dalam keadaan kita sedang berada di tengah keramaian. Nah, sehingga banyak sekali ya nilai-nilai akhlak yang bisa kita petik dari ibadah puasa ini. Dan sebagaimana yang termaktub di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang tujuan paripurna dari pelaksanaan ibadah puasa ini adalah la'allakum tattaqun, ya, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, ketakwaan ini bisa kita maknai sebagai salah satu usaha kita, ya. Wa na'rifu anna ma'na taqwa huwa an naj'ala bainana wa baina sifatil jalali wiqayah. Ya. Makna takwa ini adalah bagaimana kita sebagai hamba berusaha untuk
ya, menjaga diri kita. Ya, menjaga diri kita. Antara kita dengan Allah, ya, kita menjaga diri kita agar Allah Subhanahu wa taala tidak murka dengan kita karena kita melanggar perintah-perintahnya. Wa an nattaqi batsyallah. Ya, kita juga berusaha menjaga diri, ya, dari adab Allah. Wa nattaqin nar wa hiya min athari sifatil jalal, dan kita juga berusaha untuk menjaga diri kita dari api neraka. Nah, ketakwaan ini sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama merupakan proses, ya, yang kalau kita urutkan, ya, ini ada 3 tingkatan, ya, atau ada 3 tahapan. Yang pertama adalah al-ilm, ya. Ketakwaan ini akan bisa kita awali dengan kita memiliki ilmu, ya, tentang apa yang menjadi perintah-perintah Allah, tentang apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang apa yang disunnahkan untuk kita kerjakan, dan begitu seterusnya. Ilmu ini penting sekali. Tanpa dilandasi ilmu, tak akan mungkin kemudian kita bisa mencapai tingkat ketakwaan yang sempurna. Kemudian yang kedua adalah al-amal. Ya. Ilmu tanpa kita amalkan, tanpa kita praktekkan, ya, juga akan sia-sia. Sehingga ilmu yang kemudian menjadi landasan dalam kita beramal ini akan bersinergi, ya, menjadi sesuatu yang kemudian memberikan kekuatan kepada kita, ya, untuk dapat konsisten, untuk dapat istiqomah. Sehingga tingkatan ketiga, ya, ini adalah al-istiqomah. Jadi setelah ilmu, kemudian al-amal, lalu yang ketiga adalah al-istiqomah. Jika ketiga hal ini sudah bisa kita raih, insya Allah kita akan betul-betul dapat mencapai derajat ketakwaan. Memang mudah diucapkan, namun tentu saja ini berat untuk kita lakukan, karena memang, ya, istiqomah inilah yang menjadi tantangan terberat kita sebagai hamba Allah. Ya. Bahwa kemudian ini juga yang sangat menarik menurut saya dari penjelasan Fadilatul Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi di dalam kitab tafsirnya. Karena apa? Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika kita mendapatkan perintah dari Allah untuk menjalankan ibadah puasa sebulan lamanya, ya, selama bulan suci Ramadan, dalam 1 tahun ada 12 bulan. Namun yang diwajibkan bagi kita untuk menjalankan ibadah puasa hanya 1 bulan saja. Ya, Allah hanya memilih ayyamam ma'dudat. Ya, ayyamam ma'dudat. Ya, hanya bilangan hari-hari tertentu saja, dan itu tidak banyak. Ya, itu dijelaskan kemudian di ayat berikutnya, ayat 184, ayyamam ma'dudat. Yakni annaha ayyamun qalilatun wa ma'rufatun, hanya sedikit saja bilangan harinya. Hanya 29 sampai 30 hari maksimal kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Dan kapan itu dilaksanakan? Dijelaskan lagi di ayat berikutnya 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Sehingga ibadah puasa yang diwajibkan oleh Allah atas kita dan juga telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kita, ya, ini diwajibkan bagi kita hanya dalam hitungan hari-hari yang sedikit saja. Ya, 1 bulan di antara 12 bulan, dan itu diwajibkan bagi kita, ya, di bulan suci Ramadan. Nah, ini terkait juga dengan bagaimana kita belajar tentang hakikat ketakwaan itu. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi menjelaskan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tujuan dari ibadah puasa itu adalah la'allakum tattaqun. Ya. Dan ketakwaan yang paripurna itu adalah ketika betul-betul kita bisa merasakan ma'iyatullah, kebersamaan dengan Allah. Nah, tadi Pak Haris juga memberikan pengantar, ya. Jika kita selalu mengingat Allah, ya, tidak hanya di majelis saja, tapi juga dimanapun, kapanpun kita berada, maka Allah akan membersamai kita. Nah, sehingga ketakwaan itu kemudian akan melahirkan kesadaran betapa
setiap gerak-gerik kita, setiap amal perbuatan kita selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga semangat yang ada di dalam diri kita adalah semangat untuk terus ya berusaha menjadi lebih baik dan lebih baik, dan semangat untuk bagaimana kita selalu bisa meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun demikian ada beberapa hal yang perlu kita sadari, Bapak Ibu, bahwa meskipun Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau kita membaca misalnya di dalam ayat-ayat Al-Qur'an maupun di dalam sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ada ayat-ayat maupun riwayat-riwayat yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala misalnya memuliakan waktu-waktu tertentu. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memuliakan tempat-tempat tertentu. Nah, tentu ini atas qudrah iradahnya Allah, atas kuasa dan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Allah memuliakan waktu-waktu tertentu. Allah memuliakan bulan suci Ramadan. Sehingga bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang dipilih Allah Subhanahu wa taala ya untuk menurunkan Al-Qur'an pertama kalinya, termasuk bulan Ramadan adalah bulan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala ya agar kita melaksanakan ibadah puasa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memuliakan tempat-tempat tertentu. Misalnya Allah Subhanahu wa taala ya memuliakan Makkah Mukarramah. Allah memuliakan Madinah Al-Munawwarah. Di mana di Makkah ada Baitullah, ada Ka'bah, ya. Di Madinah ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, namun nilai yang perlu kita sadari bersama Bapak Ibu, ya, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memilihkan untuk kita bulan suci Ramadan sebagai bulan di mana kita wajib menjalankan ibadah puasa, dan di dalam ibadah puasa itu kita belajar tentang banyak hal. Ya, belajar untuk membebaskan nafas kita, diri kita dari berbagai belenggu keduniaan. Ya, karena ibadah puasa ini kan salah satu tujuannya adalah membebaskan manusia dari belenggu nafsunya, terutama an-nafsul ammaratu bisu, ya, nafsu yang terus membisikkan kepada kita untuk melakukan hal-hal yang buruk, ya, hal-hal yang negatif. Nah, kita berusaha untuk itu. Di bulan suci Ramadan ini, ya, kita juga ya menjalankan ibadah puasa. Di bulan Ramadan ini kita banyak mendaras Al-Quran, bertadarus Al-Quran, tilawah Al-Quran. Di bulan suci Ramadan ini kita juga banyak mendengarkan ya ceramah, mauidhah hasanah, kultum, dan lain sebagainya. Saya tidak tahu nih Bapak Ibu kalau di tempat masing-masing apakah kegiatan sholat tarawih dilaksanakan secara normal ataukah juga masih ada pembatasan nih, karena pripun Pak Dahlan Susilo? Normal, ini normal Ustaz. Oh, normal, alhamdulillah, okay. Alhamdulillah. Ya, karena kalau saya di kampung nih ya, saya di Rembang ini bahkan sejak tahun lalu pun ya alhamdulillah tetap normal, gitu. Tidak terlalu berdampak besar. Itu meskipun saya kampung tapi masih di kecamatan kotanya, ya, di kecamatan Rembang. Tapi alhamdulillah tetap berjalan. Nah, di bulan suci Ramadan ini kita disuguhkan dengan berbagai macam ilmu, ya, dari para asatidz, dari para kiai, dari para ulama, ya, bahkan untuk konteks saat ini tidak hanya yang disampaikan secara live, secara tatap muka, tapi juga banyak yang dilaksanakan secara virtual, ya, dari rumah kita masing-masing, dari kamar kita masing-masing, ya, dari genggaman tangan kita masing-masing kita bisa menikmati berbagai sajian ilmu, ya, dan itu tentu akan menambah keimanan kita, menambah kekuatan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kebiasaan-kebiasaan baik yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan. Ya, sebagian pakar mengatakan bahwa sesuatu yang sudah dilaksanakan oleh seseorang, ya, selama kurang lebih 21 hari katanya, ya, ini kemudian akan menjadikan seseorang itu terbiasa, ya, atau kalau bahasa Arabnya kemudian menjadi seperti malakah, ya, sesuatu yang ya ada di dalam diri dan mudah serta ringan untuk kita laksanakan. Nah, kita di bulan suci Ramadan itu juga begitu biasanya. Ya, awal-awal mungkin puasa
cukup berat ya, karena mungkin kita belum terbiasa ya, kemudian 1 minggu terasa menjadi lebih ringan dan begitu seterusnya ya. Kalau hitungannya 21 hari ya, maka begitu kita sudah masuk al-ashrul awakhir, 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, nah itu sudah menjadi ringan sesuatu itu. Bahkan kita tambah lagi kualitas amal ibadahnya. Ya, ditambah dengan iktikaf di masjid, ditambah misalnya tadarus Al-Qur'annya dan begitu seterusnya. Banyak kebiasaan-kebiasaan positif dan baik sekali yang sudah kita laksanakan di bulan suci Ramadan. Namun pertanyaannya, ketika bulan suci Ramadan itu sudah usai, apakah kita masih tetap dapat mempertahankannya atau tidak? Ini yang menjadi PR besar kita. Ya, jika seseorang, mohon maaf Bapak Ibu, di bulan suci Ramadan misalnya, karena dia sedang berpuasa, ia mampu menahan nafsunya, mampu menahan amarahnya. Nah, setelah keluar dari madrasah Ramadan nanti, ya, apakah seseorang juga masih tetap mampu menahan amarahnya, mengontrol nafsunya, dan begitu seterusnya? Apakah kemudian ia juga masih tetap memiliki kesadaran yang tinggi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang senantiasa melihatnya? Nah, ini terkait dengan pemilihan waktu. Ya, belum lagi Bapak Ibu, misalnya Syekh Sya'rawi menjelaskan terkait dengan pemilihan tempat. Ketika seseorang sedang melaksanakan ibadah haji maupun ibadah umroh, ya, di Makkah, di Madinah, kemudian selama di sana bahkan ia mengatakan, subhanallah, ketika di sana saya sudah tidak ingat dunia, yang saya ingat hanya ibadah. Yang saya ingat hanya akhirat. Ya, kenapa demikian? Karena bisa jadi ia merasa dekat. Di sana ia melaksanakan sholat, ya, di lingkungan Masjidil Haram yang begitu dekat dengan Ka'bah. Ya, kalau biasanya jarak kita tentu sangat jauh terbentang. Ya, kita di Indonesia, Baitullah ada di Makkah. Ya, demikian juga ketika kita sedang berada di Madinah, ya, kita merasa dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita betul-betul bisa merasakan atmosfer perjuangan beliau. Ya, ketika beliau berhijrah dari Makkah ke Madinah, jarak yang cukup jauh beliau tempuh, tentu bukan perjuangan yang mudah, ya, tentu membutuhkan kesabaran yang luar biasa ekstra, ya. Dan ketika berada di tanah suci, ya, di Makkah, di Madinah, kita malu untuk melakukan dosa. Pertanyaannya, ya, apakah kemudian setelah kita kembali dari tanah suci, ya, kita kembali ke tanah air kita, ya, apakah kemudian kita bisa mengatakan, nggak apa-apa, wong saya tidak di tanah suci, ya maksiat sedikit-sedikit nggak apa-apalah, misalnya begitu. Nah, ataukah memang seperti itu? Padahal, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala ini berdasarkan apa yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, ya, bahwa meskipun Allah misalnya memuliakan tempat tertentu, memuliakan waktu tertentu, ini tujuannya adalah agar ketika, ya, kita misalnya diberi kesempatan oleh Allah mencicipi halawatul iman, halawatul ibadah, nikmatnya, manisnya iman, manisnya ibadah di bulan suci Ramadan, kita juga masih tetap akan merasakan hal yang sama di luar bulan suci Ramadan. Tujuannya seperti itu. Nah, itulah juga yang sebetulnya menjadi core inti dari pendidikan, Bapak Ibu. Saya sering mengatakan begitu, Bapak. Mohon maaf, di sini kami juga ada pesantren. Saya selalu menekankan semua apa yang sudah kalian laksanakan di pesantren, apa yang ditanamkan oleh para kiai, para asatid di sini, jangan terus kemudian ya hanya kalian lakukan di pesantren. Ya, ketika nanti kalian pulang ke rumah, ya, kemudian kalian membaur dengan masyarakat, bawa nilai-nilai itu, ya, yang sudah diterapkan di pesantren, kedisiplinan, ya, nilai-nilai kebersihan, ya, kemudian bagaimana menjaga ibadah, sholat berjamaah, semangat belajar, dan begitu seterusnya. Bawa itu. Nah, ini yang kemudian menjadi PR kita bersama, ya, agar kita betul-betul kemudian dapat merenungkan betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan yang amat sangat luar biasa kepada kita untuk bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan, ya, sehingga kemudian dari bulan suci Ramadan ini kita bisa belajar tentang banyak sekali nilai-nilai.
mohon maaf sebelumnya, ini saya dikasih waktu sampai jam berapa nggih? Takut kalau kelamaan. Ibu Dari sinten? jadwal Nggih. ya Ustaz Nggih. di 21.35 WIB. Oh begitu. Oh Tepat lumayan ya. sekali. Yeah. Masih lama ya. Sengaja ini kayaknya untuk mengobati kangen ini nggih. Baik. Oke, sebelum dari sesi doa, mungkin Ustadz bisa membuka untuk sesi pertanyaan untuk Oh nggih. Matur suwun, matur saja suwun. nggih. Nggih, Nggih. Ustadz. Mohon Baik, saya lanjutkan. Ini karena kita juga masih berada di ayat 183 yang belum beranjak dari situ. Saya ulangi lagi, Bapak Ibu, karena ini sangat penting, maka saya mengingatkan diri saya pribadi juga kepada Bapak Ibu semuanya, bahwa inilah kemudian nilai-nilai yang harus kita fahami, nilai-nilai yang kemudian harus kita sadari bersama, ya, betapa salah satu misi penting dari sebuah pendidikan itu adalah ya agar kita mampu menjaga diri kita, ya, mampu menjaga kesadaran kita ya, secara terus-menerus. Ya, ada kontinuitas, ada keistiqomahan di situ. Nah, jika seseorang misalnya ya di bulan suci Ramadan bisa melaksanakan ibadah sholat sunnah, sholat tarawih, ya sholat witir, ya qiyamul lail, ya sampai rokaatnya ya ada yang 8, 11, ada yang 20, 23, ya bahkan ada yang masih menambahkan lagi ibadah-ibadah sunnah lainnya selain ibadah-ibadah yang wajib. Nah, tentu sebisa mungkin kita menjaga ritme itu ya setelah kita lulus nanti dari madrasah Ramadan. Nah, selain itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita membaca ayat-ayat yang terkait dengan perintah puasa ini di surat Al-Baqarah, ya, mulai ayat 183, 184, 185 dan seterusnya, kita juga bisa mengambil satu nilai lagi yang amat sangat penting ya dalam kehidupan kita, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ya adalah zat yang maha pemurah. Allah adalah zat yang maha tahu akan kemampuan hambanya. Ini penting untuk kita imani bersama, untuk kita yakini bersama. Hal ini ya sebagaimana yang termaktub di dalam ayat 184 kalau kita baca, ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Salah satu bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha tahu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Ini artinya Allah sebetulnya ya menegaskan kepada kita bahwa kita mampu untuk berpuasa, kan begitu. Ya. Kita mampu untuk berpuasa dalam keadaan normal, dalam keadaan kita sedang mukim, ya. Namun Allah ya tentu juga maha tahu akan kondisi hambanya, sehingga dalam situasi tertentu ya kita diberi rukhsah, kita diberi keringanan-keringanan ya untuk tidak melaksanakan ibadah puasa ya, namun tentu tetap berkewajiban untuk mengqadha'nya nanti di luar bulan suci Ramadan. Di antaranya misalnya orang yang sedang dalam keadaan sakit, ya, orang yang sedang dalam keadaan safar misalnya. Nah, sehingga ini penting untuk kita sadari. Nah, ini kalau ini pelajaran tauhid ini penting sekali Bapak Ibu. Bahwa kita sebagai hamba Allah gitu, jangan menilai diri kita hanya berdasarkan akal kita, hanya berdasarkan standar kemampuan kita saja. Nah, bahwa
ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan kepada kita untuk berpuasa, itu artinya ya bahwa Allah menjamin kita akan kuat untuk berpuasa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sehingga ya ibadah puasa yang diwajibkan kepada kita itu dalam ruang lingkup wusa' kita, artinya kemampuan kita ya, usaha itu kemampuan kita. Ya. Sehingga jangan sampai kemudian ada orang-orang yang mengatakan justru menjadikan ayat ini sebagai dalih untuk tidak puasa gitu kan. Wow, saya tidak kuat kok, kan Allah tidak membebankan sesuatu di luar kemampuan hambanya. Ini saya betul-betul ya tidak kuat puasa, ya saya tidak usah puasa aja, tidak apa-apa gitu kan. Padahal dia sedang tidak dalam keadaan sakit, sedang tidak dalam keadaan safar atau ya udzur-udzur syar'i yang lainnya. Gitu. Nah, sehingga ya ini penting untuk kita sadari bahwa setiap hukum yang ditetapkan oleh Allah untuk kita kerjakan ya, ini ya kita pasti mampu untuk melaksanakannya. Karena jaminannya tentu saja langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala kemudian juga masih memberikan rukhsah. Ya, oleh karenanya maka ajaran Islam ini adalah ajaran yang penuh dengan as-samahah, penuh dengan at-tasamuh, penuh dengan toleransi. Ya, Allah Subhanahu wa taala yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan, tidak menghendaki sesuatu yang sulit. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya, kalau kita ringkas bahwa di akhir ayat 184 itu Allah menyatakan, dan jika kalian berpuasa maka itu lebih baik bagi kalian in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Artinya bahwa memang di balik ibadah puasa itu mengandung hikmah yang amat sangat banyak sekali jika kalian mengetahui. Nah, ini artinya Bapak Ibu bisa jadi seseorang yang memang belum paham tentang keutamaan bulan suci Ramadan, tentang keutamaan ibadah puasa, ia akan meremehkan ya atau menganggap ibadah puasa itu ibadah yang biasa-biasa saja, tidak ada istimewa-istimewanya. Itu bagi orang yang tidak mengetahui. Tapi bagi orang yang sadar betul, tahu ya akan keberkahan, kemuliaan bulan suci Ramadan beserta seluruh amal ibadah di dalamnya, ya maka ia akan selalu berusaha untuk bisa menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lain dengan sebaik-baiknya. Nah, sehingga in kuntum ta'lamun ini juga kembali lagi seperti apa yang saya sampaikan di awal, Bapak Ibu. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui, jika kalian memiliki ilmunya, kan begitu. Nah, kembali lagi ini mengingatkan kepada kita tentang pentingnya ilmu. Nah, sehingga dengan ilmu itulah ya kita akan tercerahkan, ya sehingga dengan ilmu itulah kita akan bisa memahami hikmah di balik setiap perintah Allah. Ya, kita akan dapat memahami kemudian maqasid ya, maqasidus syariah, apa tujuan-tujuan yang ada di balik setiap syariat yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat 185 Allah Subhanahu wa taala ya menggambarkan tentang sisi lain dari kemuliaan bulan suci Ramadan, ya bahwa bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya. Bulan suci Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Nah, sampai pada tahap ini Bapak Ibu kita akan sekilas ya merefresh kembali ya pemahaman kita tentang urgensi Al-Qur'an ini. Bahwa dan petunjuk bagi
nama Al-Qur'an diturunkan, ya, yang kemudian di Quran menjadi kehidupannya sekaligus kita compare, kita namanya banding dari yang sama, dan tadi sudah saya, ya, Allah menegaskan hudal lil muttaqin, ya, Al-Qur'an keraguan di dalamnya, ya, yang menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, sudah sampai di sini, Bapak Ibu. Nanti akan kita kaitkan apa hubungan antara Al-Quran turunnya di bulan suci Ramadan dan kemudian hubungan dengan hudalil muttaqin. Baik. Ya. Bahwa sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa ibadah puasa ini adalah ibadah yang betul-betul mendidik kita, memberikan tarbiyah kepada kita, ya, agar kita selalu berusaha menyucikan, membersihkan jiwa kita, agar kita mampu untuk mengendalikan hawa nafsu kita, agar kita mampu untuk meningkatkan kualitas amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan dalam kondisi yang seperti itulah, ya, di bulan suci Ramadan, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran. Ya, Allah menurunkan Al-Quran. Gitu. Karena Al-Quran itu, ya, akan bisa diterima, akan bisa kemudian difahami, sekaligus kemudian juga bisa diamalkan, ya, dalam kehidupan jika Al-Quran itu diterima oleh hati yang bersih, ya, oleh jiwa yang sudah ditempa sedemikian rupa sehingga menjadi suci, ya, sehingga kandungan makna dari ayat-ayat Al-Quran itu, ya, bisa diresapi dan difahami. Nah, disitulah kemudian, ya, ada hubungan yang sangat sinergis, ya, antara ibadah puasa dan juga Al-Quran. Ya, dalam kondisi seseorang sedang menjalankan ibadah puasa, ya, kemudian ia membaca ayat-ayat Al-Quran, ya, di saat kondisi hatinya sedang baik, di saat kondisi kejiwaannya sedang bersih, disitulah kemudian kita mengharap, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan futuh, ya, memberikan pemahaman kepada kita terhadap kandungan ayat-ayat Al-Quran, ya, sehingga ayat-ayat Al-Quran itu betul-betul, ya, sesuai dengan apa yang ditegaskan oleh Allah, hudal lil muttaqin. Nah, mengapa menggunakan hudal linnas? Karena memang, ya, pada dasarnya Al-Quran itu ditujukan agar bisa menjadi petunjuk bagi seluruh umat manusia, umum sifatnya. Ya. Namun dalam realitanya, yang betul-betul dapat menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk hanya orang-orang yang bertakwa, hudal lil muttaqin. Nah, oleh karenanya, maka, ya, agar kita betul-betul, ya, dapat menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi kita untuk menjalani kehidupan, kita harus berusaha, ya, untuk menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Dan bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang amat sangat tepat, ya, bagi kita untuk menempa diri, ya, untuk meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Mengingat keterbatasan waktu, tentu tidak bisa saya sampaikan secara detail, ya. Kemudian saya ingin menyampaikan satu poin tambahan lagi, Bapak Ibu, dan ini juga sangat penting, bahwa di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, memberikan gambaran kepada kita tentang pentingnya doa. Di antara ayat-ayat yang berbicara tentang puasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelipkan satu ayat yang berbicara tentang doa. Ayat 183, 184, 185, kemudian 186, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib
ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Jika ada hambaku yang bertanya kepadamu, wahai Muhammad, maka sesungguhnya aku dekat. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Maka sesungguhnya aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan doa orang-orang yang mau memohon, bermunajat kepada aku. Ya. Nah, mengapa kemudian ayat ini terletak di antara ayat-ayat yang berbicara tentang bulan suci Ramadan? Lah, karena nanti di ayat 187 itu kalau kita perhatikan Bapak Ibu itu juga masih berbicara tentang puasa. Uhillalakum lailatas shiyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun dan seterusnya ila akhiril ayat. Nah, ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa di bulan suci Ramadan ini hendaknya kita juga memperbanyak berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada waktu-waktu mustajab, ada waktu-waktu yang baik di mana kita bisa berdoa, bermunajat kepada Allah. Terutama tentu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karena kita semuanya masih dalam situasi pandemi ya COVID-19 ya. Selalu yang kita panjatkan, saya selalu biasanya kalau di masjid kami di sini ya sholat 5 waktu ini di akhir rakaat ya setelah ruku ya ketika i'tidal sebelum sujud imamnya selalu masih memimpin untuk membaca kunut nazilah ya dalam rangka untuk berdoa ya memohon kepada Allah ya agar kita diselamatkan dari segala wabah, segala musibah, segala bentuk bencana. Nah, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ini sebetulnya kalau kita telaah lebih luas lagi dan kita bandingkan dengan ayat-ayat lainnya yang semisal ini. Jadi perlu saya singgung sedikit Bapak Ibu. Sebetulnya juga sudah pernah saya sampaikan ya materi ini di Masjid Usahid, entah kapan waktu itu sudah lama sekali ya. Saya memberikan sekilas gambaran tentang proses nuzulul Quran atau proses turunnya Al-Quran secara munajjaman wa mufarraqan, itu secara berangsur-angsur, dan juga itu tentu terkait dengan asbabun nuzul. Nah, di antara sebab-sebab diturunkannya ayat Al-Quran itu adalah karena dilatar belakangi oleh pertanyaan yang disampaikan kepada Rasulullah, entah dari siapa saja. Dan banyak sekali di dalam Al-Quran kita menemukan ayat yang berbunyi yas'alunaka, ya, yas'alunaka dan seterusnya. Banyak, misalnya yas'alunaka 'anis syahril harami qitalin fi, ya, qul qitalun fihi kabir, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir, yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Misalnya yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Nah, ayat-ayat semisal ini Bapak Ibu memberikan gambaran yang pertama ya tentang hikmah proses turunnya Al-Qur'an secara berangsur-angsur. Bahwa Al-Qur'an itu ya tidak diwahyukan kepada Nabi secara serta-merta menyeluruh sekali waktu, namun diwahyukan secara bertahap, secara berangsur-angsur. Selama kurang lebih 23 tahun, 13 tahun periode Makkah, kemudian kurang lebih 10 tahun periode Madinah. Dan di antara hikmahnya adalah bahwa Al-Quran menjawab ya, pertanyaan-pertanyaan, terus sekaligus juga menjawab berbagai macam peristiwa yang terjadi. Ya. Dan ini sekaligus menunjukkan inayatullah, ya, pertolongan Allah, dan juga bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing perjalanan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mengemban misi risalah Islamiyah. Nah, sehingga redaksi ayatnya biasanya yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang bla bla bla,
kemudian Allah mengatakan kul, katakanlah, kan begitu. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala mentalkinkan ini, ya, mengajarkan kepada Nabi tentang ya bagaimana beliau harus menjawab pertanyaan itu. Ya, ada kata kul di situ, katakanlah wahai Muhammad. Ya. Namun khusus di ayat 186 dari surat Al-Baqarah ini, Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan kul, ya. Tapi secara langsung Allah yang menjawabnya. Wa idza sa'alaka ibadi anni, dan jika ada yang bertanya kepadamu di antara hambaku, ya, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Jadi tidak ada kata kulnya, ya. Sehingga ini menegaskan betul betapa Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya adalah zat yang maha dekat dengan kita. Ya, maha dekat dengan kita. Ya, selama kemudian kita juga betul-betul mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita menjauh, Allah menjauh. Ya kan? Kalau kita mendekat, Allah mendekat. Bahkan ya proses Allah mendekat kepada hambanya itu jauh lebih cepat dibanding ya bagaimana hamba itu mendekat kepada Allah. Ya, kita mendekat kepada Allah ya dengan berjalan kaki, Allah mendekat kepada kita dengan berlari. Kita mendekat kepada Allah, ya. Kemudian satu hasta, ya, Allah mendekat kepada kita lebih cepat dari itu. Nah, sebagaimana tergambar dalam sebuah hadis qudsi. Nah, hal ini tentu saja memberikan harapan kepada kita. Maka kalau dalam ilmu tasawuf itu bagaimana kemudian kita Bapak Ibu juga belajar untuk menyeimbangkan antara al-khauf dan ar-raja. Ya, al-khauf tentu kita memiliki rasa takut kepada Allah. Tapi hal itu harus kita imbangi dengan ar-raja, harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga misalnya dalam situasi pandemi seperti ini Bapak Ibu ya kita takut ya sedikit-sedikit bolehlah. Ya, takut kena COVID gitu kan, takut kena corona ya, tapi jangan terlalu berlebihan ya, nanti malah ngedrop ya, yang sebetulnya tidak COVID malah jadi COVID karena takut yang berlebihan itu. Nah, sehingga inilah pentingnya kemudian kita selalu berusaha menjaga at-tawazun, keseimbangan antara al-khauf dan ar-raja. Nah, dengan ayat-ayat seperti inilah kemudian kita sebagai hamba Allah memiliki harapan kepada Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Tapi ada syaratnya Bapak Ibu bahwa Allah Subhanahu wa taala berjanji akan mengabulkan ya permohonan kita, akan mengabulkan doa kita selama kita juga mau untuk menjawab perintah-perintah Allah, artinya menunaikan perintah-perintah Allah. Sehingga inilah kemudian bahwa yang harus kita sadari dalam kehidupan kita ini adalah agar kita terlebih dahulu mengutamakan kewajiban kita, ya baru setelah itu kita boleh menuntut hak kita. Inilah juga yang tersirat di dalam surat Al-Fatihah yang selalu kita baca ketika kita sholat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah Allah kami menyembah dan hanya kepadamulah Allah kami memohon pertolongan. Nah, artinya na'budu ini didahulukan dari nasta'in, memberikan gambaran kepada kita bahwa terlebih dahulu kita harus mengerjakan kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba Allah, barulah kemudian kita boleh meminta hak kita. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tidak pernah mengingkari janji. Innallaha la yukhliful mi'ad, sehingga apa yang dijanjikan Allah pasti akan ditepati. Selama kita mau untuk menjalankan perintah-perintah Allah, kita mau untuk menjaga ritme ketaatan kita kepada Allah, maka Allah akan memberikan balasan yang jauh lebih baik kepada kita dan Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Saya kira itu beberapa poin. Tentu sesungguhnya amat sangat banyak karena ayat-ayat Al-Quran juga ibarat samudra yang begitu luas kandungan maknanya. Tentu hanya sedikit saja tadi di antara mutiara kandungan makna dari ayat-ayat puasa yang ada di dalam surat Al-Baqarah.
dari apa yang saya sampaikan itu. Semoga ada manfaatnya, bisa menjadi tambahan semangat bagi kita untuk menjalani sisa-sisa hari kita di bulan suci Ramadan ini yang masih tersisa tinggal 20 hari lagi berarti, dan waktu begitu cepat berlalu. Semoga kita betul-betul dapat memaksimalkan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini dengan sebaik-baiknya, dan semoga kita selalu diberi kesehatan, kekuatan, kesabaran untuk bisa menjalankan semua kewajiban kita. Amin ya rabbal alamin. Di jam saya sudah menunjukkan 21.35 sesuai tadi yang disampaikan Ibu MC. Saya kira demikian dari saya. Untuk sesi selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu MC jika mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan oleh Bapak Ibu. Dari saya cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah Ustadz Muhammad Lutfi Ansori LC. Untuk berikutnya kami buka sesi pertanyaan kepada 3 penanya nih Bapak Ustadz Muhammad Lutfi. Jadi monggo Bapak Ibu yang langsung ingin bertanya dengan Ustadz Muhammad Lutfi, kami persilakan. Mungkin yang kami bacakan ada dari chat ya Ustadz Miki nggih. Oh, nggih. Mohon penjelasannya Ustadz, sebelum diamalkan, ilmu diawali dengan adab. Bagaimana caranya menerapkannya pada mahasiswa? Nggih. Untuk pertanyaan pertama, bisa dijawab terlebih dahulu, monggo Ustadz. Oh, nggih. Matur suwun, nggih, langsung dijawab aja nggih. Terima kasih. Ibu kayaknya ya yang bertanya ya, ibu siapa tadi? Oh, nggih. Pertanyaan yang sangat bagus sekali, dan ini apa yang selalu saya tekankan. Ini saya setiap sore menjelang berbuka juga ngaji dengan anak-anak santri di sini. Hal ini yang selalu saya tekankan, Ibu Bapak. Al-adab qabla al-ilm. Dan ini yang selalu ditekankan oleh para masyayikh, para ulama kita, dan ini juga apa yang betul-betul kita pegang dalam tradisi pesantren kita di Indonesia. Okay. Suaranya hilang. Suara saya bisa didengar tapi ini gigi. Oh, jadi ini ada yang nulis sinten Bapak sinten. Oh, okay. Oh, Pak Dahlan, hanya bisa lihat gambar, suara hilang. Mungkin ada yang error itu Bapak Dahlan. Nah, baik. Al-adab qablal ilm wal adab fauqal ilm. Ya, jadi etika atau akhlak sebelum ilmu, dan kemudian akhlak itu juga berada di atas ilmu tingkatannya. Memang ini yang kemudian makanya banyak diusung ya, dan dikampanyekan termasuk oleh pemerintah terkait dengan pendidikan karakter. Ya, pendidikan karakter ini kan pendidikan akhlak. Nah, oleh karenanya maka satu hal ini kalau boleh cerita Bapak Ibu dalam tradisi pesantren ya, sesuatu yang menjadi sangat vital dan sangat penting adalah unsur keteladanan kiai, unsur keteladanan para masyayikh, para asatid di pesantren. Ya, karena itulah yang kemudian menjadi tolak ukur bagaimana para santri itu bisa meneladani akhlak para kiainya. Nah, sehingga dari keteladanan itulah kemudian kita bisa menanamkan nilai-nilai akhlak kepada seluruh peserta didik kita, para mahasiswa kita, santri kita. Mungkin saya cerita sedikit. Mungkin nanti suatu saat Pak Haris siapa tahu berkenan lah untuk main-main ke Sekolah Tinggi Agama Islam Al Anwar. Ini sebetulnya ini saya
nampaknya sudah tidak bisa pergi-pergi kemana-mana ini Pak Ustadz ya, karena nampaknya saya sudah di apa namanya, guys, oleh Gus Gafur. Saya saat ini posisinya wakil 3, berarti seperti Pak Dahlan Susilo ya. Pindah ke mahasiswaan ya, nanti kita bisa kerjasama lah mungkin gitu Pak ya. Ya, menarik ini nampaknya. Masya Allah, monggo mungkin suatu saat nanti Bapak Ibu bisa silaturahim ke tempat kami. Ini satu hal yang menurut saya luar biasa Pak. Karena dulunya saya sempat ngajar ya di IAIN juga kan, di IAIN Surakarta gitu. Saya juga banyak interaksi dengan teman-teman mahasiswa baik yang di sekitar Solo Raya lah begitu. Nah ini begitu saya di Stay Al Anwar, pertama sebetulnya waktu itu pertama kali saya ngajar, saya merasa salah kostum begitu ya. Karena saya berpakaian yang rapi, pakai celana begitu kan, pakai sepatu, baju hem masuk begitu kan. Ternyata ketika sampai sana kuliahnya sarungan semua santrinya itu, mahasiswanya kan begitu kan. Dan terus kemudian luar biasa Pak, ketika ada dosen siapapun itu yang lewat, itu tiba-tiba semua mahasiswa maupun mahasiswi menjadi seperti patung. Ya, berhenti semuanya dan menunduk. Gitu. Misalnya saya lewat ya di tangga gitu, mau naik ke lantai 2 atau lantai 3 gitu kan. Itu papasan di apa namanya di tangga itu juga mereka langsung minggir dengan otomatisnya. Automatically minggir dan menunduk itu. Gitu. Sampai seperti itu. Misalnya kita mengakhiri perkuliahan, kita mau keluar, mereka berdiri, gitu kan. Sampai kita keluar, baru kemudian mereka mau keluar. Itu kadang saya kan suka isengin gitu, udah Mbak, udah Mas, monggo keluar dulu. Monggo Pak, mboten Pak, gitu kan. Ya artinya bahwa luar biasa proses penanaman yang seperti itu yang saya ketahui tidak bisa lepas dari unsur keteladanan, sehingga saya berharap ya kita semua bisa menjadi apa namanya, memposisikan diri sebagai teladan bagi siapapun, baik dalam konteks akhlaknya, dalam konteks semangat apa namanya, tolabul ilminya, semangat berkaryanya, dan seterusnya ya. Kalau di perguruan tinggi semangat tridharma lah ini intinya gitu kan. Alhamdulillah mahasiswa kami juga banyak berprestasi Pak Dahlan Susilo. Jadi kalau ngisi apa data prestasi di Borang nih nggak susah-susah, alhamdulillah kan. Alhamdulillah. Nah, jadi selain itu Bapak Ibu, maka di setiap proses apa namanya perkuliahan, ya di ruang-ruang yang ada di apa namanya sekitar kampus ini juga semuanya harus bagaimana kita bisa nyeting ya, men-settingnya agar kemudian nilai-nilai akhlak itu bisa diterapkan oleh mahasiswa kita. Jadi sampai kadang saya itu saking mereka tawaduknya itu susah gitu mau komunikasi gitu kan, karena di lo aja begitu kan nggak berani ngelihat dos aja gitu kan. Ya. Nah sehingga memang ini penting, termasuk juga di sela-sela perkuliahan. Saya sering juga misalnya ya sedikit lah out of apa namanya konteks ya bahwa saya ngajar misalnya mata kuliah apa, tapi kita bisa menyisipkan misalnya nilai-nilai akhlak ya di dalamnya, sehingga itu bisa difahami oleh mahasiswa kita. Nah, saya sering misalnya ketika apa namanya masuk, saya selalu mengawali misalnya berdoa gitu ya, meskipun saya sendiri yang berdoa kemudian mereka ikut menyimak, dan itu penting bahwa dalam proses apapun termasuk proses belajar kita tidak bisa meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita diberi apa namanya kemampuan untuk bisa memahami itu semuanya adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nilai-nilai seperti itu ya betul-betul bisa kita apa namanya kemudian tanamkan kepada peserta didik kita. Nah, memang ini sangat penting sekali, dan semoga ke depan dimanapun, saya kira ini menjadi salah satu perhatian penting bagaimana kita bisa menanamkan akhlak, ya karakter, karena itu juga menjadi ciri khas kita sebagai bangsa Indonesia. Saya mungkin sedikit cerita, tadi saya akhirnya Syekh Muhammad Utaul Sya'rawi karena saya bertemu dengan salah satu beliau yang
pernah berkunjung ke Indonesia dan waktu itu pernah menyampaikan umum di UNS ya. Nggak tahu waktu itu Pak Haris kayaknya di UNS. Ingin namanya Profesor Dawud ya, Profesor Muhammad Imam Datu, muridnya Syekh Muhammad Rawi. Beliau bilang begini, ketika tahun 2018 saya waktu itu ditugaskan oleh Mansatu untuk membawa ada 19 siswi yang mengikuti kegiatan sit-in di Mesir selama 1 bulan dan kami bertempat di ma'had atau di pondoknya Prof. Dawud ini. Beliau sejak awal merasa takjub gitu dengan semangat belajar orang Indonesia. Beliau sampai mengatakan bahwa kalian orang-orang Indonesia menempuh jarak yang begitu jauh ya datang ke Mesir untuk belajar ilmu. Ya. Tapi kami orang Mesir ya kepada orang-orang Indonesia belajar akhlak beladab. Ini pengakuan beliau luar biasa gitu. Bahkan oleh asisten beliau, asistennya Prof. Dawud itu sampai beliau kalau nggak salah 2 dia sudah ke Indonesia itu setiap kali beliau akan berangkat ke Indonesia memenuhi undangan untuk seminar di berbagai kampus maupun berbagai institusi itu beliau menulis wasiat ya bahwa jika misalnya dalam perjalanan beliau di Indonesia kok beliau dipanggil oleh Allah, beliau pesan jangan saya kembali ke Mesir, makamkan saja saya di Indonesia karena saya cinta, saya senang dengan orang-orang Indonesia yang cinta ilmu dan cinta Al-Quran. Kita ini sebagai bangsa Indonesia dikenal oleh masyarakat internasional sebagai salah satu bangsa yang luar biasa menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak. Nah, semoga ini terus adalah di dalam diri kita, di masyarakat kita, di kampus kita, di seluruh institusi kita. Saya kira begitu yang bisa saya sampaikan. Monggo jika ada pertanyaan lagi kayaknya tadi. Sampun berani. Untuk pertanyaan berikutnya itu dari Ibu Erna. Mohon penjelasannya Ustadz, apakah mencicipi makanan atau minuman membatalkan puasa? Karena kita ibu-ibu biasanya suka mencicip makanan kita pas puasa. Mungkin pas waktu masak gitu nggih. Bagaimana Ustadz? Monggo Ustaz. Monggo Ustaz. Katanya ada gangguan sinyal ya. Oh, iya. Rembang ya. Lagi keluar, terlempar. Iya. Masa nggak ditelan Bu Erna? Masa nggak ditelan aja? Mbak Reni suaranya kurang dekat Mbak Reni. Oh, iya, siap itu. Banget. Semeton Ibu, sampun. Masih kurang. Oh, masih kurang. Kalau begitu saya pegang. Halo, suara saya bisa didengar. Ya. Oh, jadi ngapunten. Sempat terputus anunya. Terputus. Nggih, Ustaz. Nggih. Saged sampun mendengar nggih Ustaz dengan jelas? Sampun, nggih. Nggih. Kami bacakan untuk pertanyaan 1 dan yang kedua dan ketiga langsung nggih Ustaz nggih. Nggih. Karena mengingat waktu sudah semakin larut, mungkin dari persiapan untuk istirahat kembali. Nah, untuk dari pertanyaan kedua dari Ibu Erna, mohon penjelasannya Ustadz, apakah mencicipi makanan dan minuman membatalkan puasa? Karena kita ibu-ibu biasanya suka mencicipi masakan kita pas puasa gitu Ustadz. Mungkin cara mencicipinya seperti itu nggih. Untuk yang pertanyaan ketiga, sebenarnya nanti saya juga ingin tanya Ustadz, tapi semoga bisa nggih. Ya, untuk yang ketiga Bapak Marwahyudi, begini Ustadz pertanyaannya, apakah setelah puasa Ramadan kita semua bisa menjadi takwa? Cirinya apa kalau kita sudah menjadi takwa? Halo? Nggih, sampun. Nggih.
ada suara. Oh, langsung. Nggih, sampun jelas. Nggih. Oh, nggih. Langsung saya jawab, nggih. Nggih, monggo Ustaz. Nggih. Pertanyaan pertama, waduh, mencicipinya ini berapa banyak ini, Bu? Iya, kalau mencicipinya sampai masuk ke tenggorokan membatalkan puasa lah itu. Jadi mencicipi untuk sekedar ini asin atau manis di lidah saja itu ada yang mengatakan dibolehkan, tapi juga dalam rangka kehati-hatian, ya dalam rangka kehati-hatian, ikhtiyatian istilahnya kalau dalam fikih, yaitu hukumnya kalau tidak sampai pada tingkat haram ya makruh lah begitu. Ya kalau mencicipi misalnya bikin bakso, cicipinya 1 bakso ya jelas batal puasanya lah gitu ya. Atau mencicipi minumannya 1 sendok gitu, itu juga sudah masuk kategori batal, apalagi 1 gelas gitu ya. Itu niat banget ya nyicipinya kan kayak gitu. Iya. Jadi mungkin itu yang perlu kita hati-hati. Termasuk tadi kayaknya ada juga pertanyaan lain yang menyusul di pertanyaan keempat, mungkin bisa saya sambungkan tentang J Bapak. Mengincipinya asal dikeluarkan lagi ya, jangan ditelan ya. Meskipun makanya, kalau melewati tenggorokan itu ya. Boleh. Meskipun 1 ujung kecil pun nggak boleh ditelan. Lanjut makanya. Udah terlanjur gimana? Udah terlanjur. Yang nyicipin harus dikeluarkan kembali. Makanya ya Ibu, kalau nyicipin itu kan niatnya untuk ngecek rasa, gitu. Kalau cek rasa itu kan tempatnya nggak sampai ke tenggorokan itu mestinya. Itu hanya di lidah cukup dan harus dikeluarkan kembali. Tadi saya bilang tidak melewati tenggorokan itu. Nah, tadi termasuk yang Bapak atau siapa tadi tanya kumur-kumur itu sama sebetulnya, ya kan? Artinya itu dalam hukum fikih disebut makruh lah kalau tidak sampai haram ya. Karena khawatirnya nanti ada air dari kumur-kumur itu yang tersisa bahkan tertelan masuk ke dalam tenggorokan gitu. Makanya memang ada hal-hal tertentu kalau misalnya kita istinsyak di luar puasa itu sangat dianjurkan. Misalnya kita memasukkan air ke dalam 2 lubang hidung, itu kan sangat dianjurkan. Tapi kalau dalam kondisi puasa itu bahaya gitu, karena dari hidung itu ada saluran yang bisa masuk nanti bahkan sampai ke ke lambung ya, ke perut gitu misalnya. Nah, itu harus hati-hati, sehingga memang kehati-hatian ini sangat penting sekali dalam setiap kita menjalankan ibadah agar jangan sampai nanti ibadah kita rusak. Ya kalau misalnya seseorang yang tidak tahu ya, namanya orang tidak tahu itu kan gimana ya, makanya kita kalau sudah belajar, sudah tahu ilmunya, nah maka kemudian langkah selanjutnya adalah kita melaksanakannya. Sekira itu sekilas, dan pertanyaan yang tadi ketiga berarti tentang ketakwaan ya. Nah ini juga bagus ya, bahwa seringkali kita ini menjadi manusia musiman gitu, bahwa kalau di bulan suci Ramadan ya musimnya musim kita takwa, kalau di luar bulan suci Ramadan ya sudah kembali lagi kita berlupa kan gitu. Nah oleh karenanya ada ciri-cirinya orang yang kemudian ibadah puasanya sukses, ibadah puasanya berhasil dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sekaligus juga pemaknaan kita terhadap hari raya, bahwa hari raya itu bukan sekedar al-aid laisa liman labisal jadid, bukan semata-mata ditandai dengan baju yang baru, tapi al-aid, hari raya itu adalah liman kana ta'atuhu tazid, atau liman kana imanuhu yazid. Orang yang itu Idul Fitri, Lebaran, hari raya itu adalah orang yang ketaatannya bertambah, orang yang imannya bertambah. Maka ciri-ciri orang yang puasanya berhasil adalah setelah melalui bulan suci Ramadan, di bulan-bulan selanjutnya Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan seterusnya, ya ketakwaannya justru bisa lebih meningkat, bukan justru semakin menurun. Dan inilah tadi yang saya sampaikan, betapa beratnya ketakwaan itu diraih
ya, karena ketakwaan itu adalah majmu'atul ilm wal amal wal istiqomah. Karena ketakwaan itu adalah terkumpulnya 3 hal. Yang pertama tadi ilmu, yang kedua amal, dan yang ketiga istiqomah. Dan yang ketiga inilah yang amat sangat berat, ya, istiqomah. Menjaga saja kontinuitasnya ini berat, apalagi betul-betul meningkatkannya. Makanya Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya mengatakan ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla, au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu perkara atau ibadah yang sangat dicintai Allah adalah yang dikerjakan secara istiqomah meskipun hanya sedikit. Nah, itulah yang kemudian bisa kita usahakan, nggih. Yang penting istiqomah meskipun sedikit-sedikit. Ya tentu Bapak Ibu ketika di luar Ramadan, ya terus maknanya istiqomah itu tidak terus kemudian di luar Ramadan lalu tetap melaksanakan sholat tarawih. Itu bukan, artinya diganti dengan ibadah lain yang semisal itu, dengan qiyamul lail misalnya, ya sholat tahajud. Kalau tadarus tilawah Al-Quran ya tetaplah itu bisa dijaga begitu. Saya kira itu apakah cukup atau ada pertanyaan lain? Saya pikir cukup, Bu Reni. Kasihan ibu-ibu nanti menyiapkan sahurnya telat. Ibu masih banyak kerjaannya, cukup nggih Bu Reni. Ya banyak kerjanya ibu-ibu nggih, kalau bapak los kayaknya ini. Oh betul. Bapak terima jadi. Syukran kasiran Ustadz Muhammad Lutfi di malam hari ini telah bersedia dengan virtual untuk keluarga besar dan sangat Masya Allah nih dari ilmu-ilmu yang tadi kita dapatkan. Semoga kita menjadi umat yang memiliki tingkatan ketakwaan, ilmu amal dan istiqomah, dan selalu bisa menjaga untuk ibadahnya yang lebih baik. Semoga Ustadz sebelum ditutup bisa dipimpin untuk doa ya kita semua. Atau yang sepuh saja, monggo Bapak Haris. Bapak Haris. Monggo Pak, sorry. Pak Lutfi penyen mawon. Lutfi monggo untuk waktu dan tempat, kami persilakan Ustaz. Baik, terima kasih nggih. Semoga semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kemudahan dalam menjalankan setiap kewajiban kita, dan seluruh amal ibadah kita kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihatin syamilatin li khairatid dunya wal akhirah liridallahu ta'ala bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad الأولين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين حمد الشاكرين حمد الناعمين حيا بالنعمة والكافر مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر يا إلهنا كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. ربنا يا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم تقبل منا صلاتنا يا الله. اللهم تقبل منا صيامنا. اللهم تقبل منا قيامنا وركوعنا وسجودنا. اللهم تقبل منا تضرعنا وتخشعنا. اللهم تقبل منا تلاواتنا. اللهم وتقبل دعاء. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا
وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin.